Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Sugiono. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Ya, hari ini saya akan membahas atau mempresentasikan eh, video berupa riset yang pernah saya buat untuk mata kuliah riset teknologi informatika. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil PKM yang pernah saya buat dengan rekan-rekan saya, ya, teman satu sekelas saya. Kenapa saya tidak mempresentasikan KKP saya? Karena KKP saya sendiri belum terselesaikan, makanya saya menggunakan data hasil PKM yang pernah saya buat dan rekan-rekan saya. Langsung saja kita presentasikan. Ya, ini hasil PKM saya, yaitu Siburja, Sistem Informasi Bursa Kerja Terpadu, Bursa Kerja Khusus, Balai Latihan Kerja, dan perusahaan berbasis website, yang diketuai oleh Ahmad Sidik Alimuddin, yaitu teman sekelas saya sendiri, dan saya sendiri Agus Sugiono, lalu Marupudin, Sarikin, Vika Destiawati, dan Wokwadi Prasetyo. Ya, pembahasannya ada beberapa pembahasan, yaitu latar belakang, tinjauan pusaka, metode pelaksanaan dan biaya, dan jadwal kegiatan. Ini latar belakang dari Siburja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bekasi, dari 1,7 juta angkatan kerja di Bekasi, daya serap kerja hanya 1,4 juta. Masih ada pengangguran 300.000 orang di Cikarang, Bekasi. Sisi lain, Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar. Ada sekitar 5.000 perusahaan, tapi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi tertinggi se-Jawa Barat. Ironisnya, kebanyakan pekerja adalah pendatang dari daerah luar Cikarang, Bekasi. Ada 10 kawasan industri Kabupaten Bekasi yang menyumbang 34,46% investasi nasional serta menyumbang lebih dari 22% volume ekspor nasional di Cikarang, yang juga merupakan bagian dari kawasan industri Kabupaten Bekasi. Nah, data riset ini kami buat di tahun 2019. Nah, Siburja ini memiliki objek penting. Yang pertama yaitu kandidat, BKK, BLK, dan perusahaan. Kandidat sendiri itu adalah pencari kerja warga sekitar Cikarang, Bekasi yang memiliki kompetensi kerja. Lalu BKK, Bursa Kerja Khusus, lembaga ketenagakerjaan dan penempatan kerja di sekolah menengah kejuruan SMK sebagai penyalur SDM atau kandidat. Lalu perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan bidangan kompetensi kandidat atau SDM, sumber daya manusia. Lalu Balai Latihan Kerja, lembaga pelatihan kerja untuk sertifikasi kompetensi pekerja, kandidat, atau pencari kerja. Rumusan masalah. Ya, terbatasnya informasi bursa kerja. Penyerapan tenaga kerja didominasi oleh orang luar daerah. Perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Pencari kerja membutuhkan informasi balai latihan kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja. Lalu lulusan SMK baru membutuhkan informasi bursa kerja khusus yang terpercaya. Balai latihan kerja, BLK, dan bursa kerja khusus membutuhkan informasi lebih untuk bursa kerja dan menyalurkan kandidatnya. Jadi tujuan Siburja ini dibuat karena terbatasnya informasi bursa kerja itu sendiri, serta penyerapan tenaga kerja di Bekasi itu lebih banyak orang luar ketimbang orang pribuminya sendiri. Lalu perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, karena
banyak dari lulusan SMK itu kurang dipercaya kompetensinya oleh perusahaan. Makanya kami membuat Burja ini dalam satu atap, yaitu Balai Latihan Kerja dan Bursa Kerja Khusus, agar lulusan SMK itu punya kompetensi kerja yang cukup kompeten di bidangnya. Itu adalah tujuan dari si Burja itu sendiri. Lalu teknologi informasi dan data. Data menurut OZ tahun 2009, data merupakan fakta tentang orang, kejadian-kejadian, serta subjek lainnya yang dimanipulasi dan diproses untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi menurut London 2012 merupakan seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi dan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam sebuah organisasi. World Wide Web atau WWW, suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu bersifat statis maupun dinamis, membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink secara online. Lalu server hosting, tempat penyimpanan data yang diupload secara online dan dikumpulkan dalam keadaan satu bank data atau server besar yang diunggah kapanpun. Cloud server hosting, tempat penyimpanan data ke dalam berbagai server yang tersambung online secara terus-menerus sehingga meningkatkan kecepatan dan jumlah pengguna mengakses halaman website. Secure Socket Layer atau ESL, membuat sambungan aman browser web pengguna client-side dan browser pusat data server-side dengan mengenkripsi link data atau pengguna data server. Lalu, si Burja mempunyai harus memiliki 4 komponen, yaitu cloud server hosting yang koneksinya stabil dalam jumlah pengguna dan kecepatan yang tinggi. Lalu, si Burja juga multi platform. Websitenya dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu, yang terintegrasi secara online. Dan si Burja dalam pengolahan data dan informasi memberikan informasi dan data yang akurat, cepat, dan terpercaya dengan metode pengolahan data yang baik. Lalu secure socket layer-nya pun sambungannya yang aman antara server side dan client side. Nah, penerapan teknologinya itu adalah pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi, pengujian, sosialisasi, serta evaluasi. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data, kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait dari Bursa Kerja Khusus, Balai Latihan Kerja, perusahaan untuk kebutuhan informasi. Lalu membuat user story, yaitu rumusan masalah dan solusi yang dihadapi instansi terkait bursa kerja, entah itu dari BKK, BLK, perusahaan ataupun kandidat. Lalu kita menyusun CRC card dari user story yang sudah didapat. Nah, ini bentuk dari CRC card nih. Perusahaan mencari informasi kandidat dari BKK dan BLK. Membuat posting lowongan pekerjaan, menambah informasi perusahaan. Lalu BKK mencari informasi lowongan kerja, menambah kompetensi kandidat di instansinya, menambah informasi BKK. Lalu BLK mencari informasi lowongan kerja, menambah kompetensi kerja di instansinya, menambahkan informasi BLK. Kandidat mencari informasi pekerja, membuat resume dan melamar via website, mencari informasi kompetensi di BLK, mencari informasi perusahaan, BKK, dan BLK. Lalu analisa dan perancangan. Analisa perancangan itu analisa user story. Dari data user story yang sudah diberikan user atau mitra diubah menjadi share sikat, kemudian ditentukan waktu pengerjaannya. Lalu
perancangan OOP CRC card. User story yang sudah disusun menjadi CRC card kemudian direlasikan antara user berdasarkan pemrograman berorientasi objek. Ya, ini adalah OOP-nya atau dalam websitenya. Si website si Burja ya, melihat informasi pekerjaan, melihat informasi BLK, melihat informasi BKK, melihat informasi kandidat. Ya, sedangkan super user dia membuat CRUD content website, mau CRUD informasi dan data, melihat informasi BKK, melihat informasi kandidat. Lalu BLK merubah informasi BLK, menambahkan informasi kompetensi, mencari informasi lowongan kerja, mencari informasi BKK. Lalu kandidat merubah data diri, mencari informasi pekerjaan, mencari informasi BLK, mencari informasi BKK, melamar pekerjaan. Bursa kerja khusus merubah informasi BKK, menambahkan informasi lowongan kerja, mencari informasi BLK, mencari informasi lowongan kerja, mencari informasi kandidat. Lalu perusahaan merubah informasi perusahaan, menambah informasi lowongan kerja, mencari informasi BLK, mencari informasi BKK, mencari informasi kandidat. Ya, lalu masuk ke desain tampilan website. Rekayasa website ini dari pemrograman berorientasi objek yang sudah ditentukan antar user, kemudian direkayasa tampilan website dengan menggunakan software Adobe XD. Nah, jadi bentuk ini dibuat masih menggunakan Adobe XD karena untuk keperluan prototype website sebelum masuk ke tahap implementasi. Nah, si Burja ini di bagian headernya itu terdiri dari beberapa menu yaitu seperti home, profile, dan lain-lain. Lalu memiliki isinya itu lowongan kerja dari perusahaan yang tergabung dari si Burja tersendiri. Lalu ada pengumuman dari BLK, BKK atau dari kandidat dari perusahaan. Lalu di sini ada kita bisa mencari pekerjaan. Lalu di sini daftar mitranya. Nah, lalu ini menu untuk data diri dari kandidat. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan dari desain tampilan websitenya. Lalu selanjutnya adalah implementasi pembuatan website. Nah, pada tahap ini tim kami membuat website dengan kode pemrograman sesuai dengan analisa perancangan dan desain tampilan yang sudah dibuat di tahap sebelumnya dengan menggunakan metode pair programming atau pembuatan kode pemrogram dengan 2 orang dalam satu komputer. 1 orang bertugas untuk mengetikkan kode pemrograman dan 1 orang lagi mengecek algoritma dan logika dari kode ketikan. Nah, kita menggunakan result API yang berisi fungsi, tools, dan protokol untuk mengintegrasi hardware dan software. Lalu menggunakan Laravel framework yang berisi fungsi-fungsi seperti CRUD, validasi untuk memudahkan pembuatan website. Lalu menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap, yaitu hypertext untuk tampilan depan pada website atau front end. MySQL dan MongoDB yaitu berguna untuk basis data yang berisi kumpulan data-data yang disimpan. Lalu uji coba si website Burja. Si website Burja itu menggunakan user acceptance test atau pengujian dengan menggunakan user level berbeda yaitu user kandidat, user perusahaan, user BKK, user BLK, non-user, dan super user atau admin. Lalu validasi testingnya pengujian untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data yang diterima oleh server admin. Lalu browser testing, pengujian untuk mengukur kecepatan akses server secara online dan dalam platform browser yang berbeda dengan metode cross browser testing. Lalu sosialisasi website si Burja. Sosialisasi website si Burja itu dilakukan secara langsung mengunjungi lembaga pendidikan yang
memiliki bursa kerja khusus dan balai latihan kerja secara langsung dengan wawancara dan menawarkan kemitraan untuk website si Burja. Lalu diketahui oleh Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan secara online kami mempublikasikan serta mengenalkan website si Burja dengan memasang iklan sosial media dan Google Search berbayar kepada perusahaan dan pencari kerja. Lalu evaluasi keberlanjutannya itu menggunakan metode siklus hidup website atau ASD, Adaptive Software Development, yaitu yang terdiri dari 3, yaitu speculation, collaboration, dan learn. Speculation itu adalah inisiasi dan perancangan website dalam jangka panjang, error atau bug yang harus ditangani, serta penambahan fitur pada website. Collaboration bekerja sama dengan bidang ahli untuk memecahkan permasalahan pada website yang sudah dipublikasikan. Learn mengevaluasi kualitas website yang sudah dipublikasikan dan mengembangkan fitur baru ke depannya. Jadi ini adalah sebuah pengembangan yang akan nanti digunakan. Lalu masuk ke biaya jadwal kegiatan. Nah, untuk anggaran sendiri, kemarin kita membuat website Burja itu adalah 8.685 dengan total rincian seperti ini, yaitu perlengkapan, lisensi softwarenya, lalu perjalanan, sewa server, sewa domain, sewa API, lalu biaya langganan internet, lalu biaya plugin, publikasi atau iklan, kurang lebih di total 8.685.000. Nah, ini masuk ke jadwal kegiatan. Jadi si Burja itu kelar dalam waktu kurang lebih 5 bulan dengan jadwal kegiatan seperti ini. Yang bulan pertama adalah analisa perancangan dan observasi dan wawancara dilakukan bulan pertama dan kedua. Lalu desain basis data dilakukan di bulan kedua, desain tampilan antarmuka atau front end-nya dibuat di bulan kedua, lalu pembuatan websitenya dibuat bulan kedua dan ketiga. Lalu uji coba websitenya dibuat di bulan keempat. Nah, masuk ke sosialisasi kita di bulan keempat dan di bulan kelima, dan evaluasi di bulan keempat dan kelima. Nah, ini adalah susunannya. Ahmad Sidik itu beliau ada di analisa perancangan, observasi, wawancara, desain dan termuka, dan evaluasi. Saya sendiri masuk dalam observasi dan wawancara, lalu pembuatan website serta evaluasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan berhubung dengan tugas saya yang atau MK saya dalam KKP belum kelar, maka saya mempresentasikan hasil PKM saya waktu tahun 2019 untuk dipresentasikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.